Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan kami tentunya akan mengajak Anda untuk mengupas topik-topik terkini bersama dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Anda pun bisa beratensi pendengar di via telepon nanti di 24644 atau di 081 1399 9790. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menelisik lebih jauh terkait dengan bagaimana iklim kita begitu ya saat ini, karena memang beberapa kali ada perubahan iklim yang tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apakah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kira-kira program apa yang akan dicanangkan begitu ya untuk mengetahui atau untuk bisa menghadapi perubahan iklim kita di masa-masa sekarang ini. Tentunya kami akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja terkait dengan Pekan Iklim Bali tahun 2025 bersama dengan Bapak Adiarsa Sabda Narendra SPSI Cepim CEMA
ML ya, selaku aktivis sosial dan lingkungan. Selamat pagi Pak Narendra. Selamat pagi, saya panggilnya apa nih, Mbak, apakah atau Boleh, Mbak aja boleh. Mbak, ya, oke. Atau Rizka pagi. aja langsung apa? Rizka, oke, Iya. boleh. Baik, Pak Narendra, sebelumnya terima kasih sudah hadir ya. Ya, Kabarnya saya sama-sama. dengar Bapak akan balik ke Jogja dalam waktu dekat ya, tapi Ya, menyempatkan diri oke. untuk berbincang bersama dengan pendengar RRI. Iya. Nah, untuk Anda mungkin yang punya pertanyaan seputar iklim atau mungkin Anda memiliki atensi lainnya tentang iklim di Bali, Anda bisa ikut bergabung di 24644 dan juga di 081139999790. Nah, pagi ini kita akan melihat dulu Pekan Iklim Bali 2025. Pekan Iklim Bali ini apa sih sebenarnya Pak Narendra? Ini menarik. Jadi saya ceritakan dulu kronologinya, saya silakan. bisa ketemu ini ya. Jadi itu saya waktu tanggal 15, saya itu ketemu dengan kakak kelas saya, dia mantan ketua AJI, Pak Rofiki Hasan. Saya mau ngambil tab ini, karena beliau lagi jual tab, saya ambil. Terus di sana pas itu tempatnya press conference Pekan Iklim Bali. Jadi niat saya nggak pengen tentang itu ya. Jadi di situ kok ada Pekan Iklim Bali, apa ini? Jadi saya malah pengen tahu. Dan di situ ada beberapa pemangku kepentingan yang sedang mempublikasikan acaranya yang akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 30 Agustus 2025. Ini pertama kali di Indonesia dan dilaksanakan di Bali. Itu kalau di tagline-nya nanti bisa dilihat di pekaniklimbali.id, itu ruang temu aktor iklim lintas tingkatan dan sektor untuk aksi iklim lokal yang kolaboratif dan berdampak. Jadi kalau kita bisa ringkas, ada tiga stakeholder tentang iklim ya, tentang lingkungan di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Itu ada pemerintah sebagai regulator atau pemegang amanah ya. Habis itu ada pemilik modal, di situ ada bisnismen, pengusaha dan sebagainya. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, tiga hal itu nanti akan berkumpul di sini. Dan di sini bukan cuman level lokal aja, bukan soal perubahan iklim aja, tapi juga lingkungan secara umum. Kita tahu bahwa ya ini sangat umum buat Tirihita Karana kan, tentang pawongan, pelemahan dan kahyangan. Nah, di sini nanti kita akan banyak bicara tentang pelemahan yang pasti akan berkaitan dengan pawongan atau manusia ini sendiri karena kita tinggal di dalamnya. Jadi kita akan ngobrolin tentang bumi, tentang aktivitas kita yang perilaku kita sehari-hari, bahkan dari cara kita, misalnya kalau kita punya otak bahwa kita itu berpihak pada lingkungan misalnya ya, saya akan menghindari penggunaan apa yang ada di samping saya itu ada kemasan yang sekali pakai dibuang. Saya akan pakai botol minum yang saya isi di mana gitu, sehingga kita akan mengurangi plastik secara sendirinya. Tapi kan itu perlu ada di dalam benak kita dulu. Nah, ini nanti akan banyak sekali acara di sana. Ada 5, kalau kita harinya dari 25 sampai 30 itu 5 hari, makanya disebut Pekan Iklim. Ada Pak Gubernur di sana, ada Menteri Lingkungan Hidup, anaknya Pak SBY. Jadi itu macam-macam. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4. Ada Forum Nasional, Jelajah Inovasi, Forum Investasi Iklim dan Pasar Rakyat. Artinya kita bisa lihat di situ semua. Nah, kita bisa mengambil peran apa? Kalau saya sih mengambil peran ya, saya bukan siapa-siapa, saya rakyat ya, saya rakyat. Tapi rakyat yang nggak sekedar mendengarkan, duduk diam, pulang bawa makanan atau apa. Tapi ada pesan yang bisa kita tangkap di situ bahwa pemerintah tuh sekarang sudah mulai concern dengan itu, dengan lingkungan. Enggak diem-diem aja bikin aturan yang implementasinya setengah mati karena kita sendiri yang nanti harus ngurus sampah di rumah gitu.
Oke, kita ambil peran itu, cuman ya ayo kita bersatu bersama-sama, bukan sekedar ngurusi sampah tapi yang lain juga. Dan itu pernah saya sampaikan di Go Green Summit 2022. Saya presentasi di situ, itu event Asia Pasifik, kebanyakan akademisi dan praktisi. Saya bilang tentang social engineering for zero waste management in Bali. Artinya waktu itu memang masalah sampah ya, ini kita kalau ngomongin sampah secara spesifik, masalah itu muncul enggak sekarang-sekarang. Sudah lama di Bali, di Jogja, dan kejadian-kejadian yang sebelumnya itu bisa kita telusuri. Padahal itu sampah kan hal yang bukan yang wah banget, hal yang bagi kita itu Sering sepele. terlupakan begitu. Sering terlupakan. Tapi ketika kita mengulik lebih dalam ya, ini soal mind kita. Makanya saya bilang social engineering. Social engineering itu ilmunya IT sebenarnya. Bagaimana cara mencuri password atau mengambil password orang lain, entah itu dari email apa tanpa orang itu menyadari. Nah, kok saya masuknya ke hubungannya dengan zero waste? Karena kita harus masuk ke mindnya orang itu, mencuri isinya, kita install dengan keyakinan bahwa kita harus bisa mengelola sampah dengan baik. Sampah itu bukan sampah ketika kita pilah, karena sampah sendiri sebenarnya sesuatu yang nilai ekonominya sedikit bahkan nggak ada. Ketika itu masih jadi satu antara organik dan anorganik. Kalau sudah dipisah itu beda. Ya. Sama seperti mantan ya. Kalau mantan ya, mungkin bagi kita sudah nggak berguna, bikin sakit hati dan sebagainya, kita buang. Jangan dibuang, dimanfaatkan. Maksudnya ditaruh di tempatnya. Nanti kalau sudah kita punya power yang cukup untuk bisa mendaur ulang, kita daur ulang itu mantan. Ini filosofis karena nggak ada di dunia itu barang yang tidak berguna, pasti ada gunanya. Dan kadang gunanya di awal itu membuat kita sakit hati, tapi membuat kita jadi lebih baik karena kita belajar dari kesalahan itu. Ini kita ngomongin sampah, tapi nanti ketika di Pekan Iklim Bali kita bisa milih nih, mau yang mana, mau ikut forum nasional yang kita mungkin punya ide, punya organisasi, punya komunitas yang pengen dengan pemerintah itu kebijakannya ke arah mana. Karena kan ada nasi ngurusi emisi gas buang, emisi karbon dan sebagainya, termasuk SDGs yang ada 17 itu, kita posisinya di mana, Indonesia harus apa, itu pemerintah urusannya. Habis itu aja inovasi, mungkin ada anak-anak muda, saya punya teman namanya Mandara Brasika yang dia founder Gria Luhu. Dia sekolah di Inggris untuk S3-nya, nggak tahu sudah pulang atau belum. Kalau sudah ada di Bali lagi pasti dia akan ikut juga itu. Itu inovasi. Terus ada investasi. Nah, ini investasi ini yang punya tentu pemilik modal. Nah, ini kan seru juga karena beberapa minggu atau bulan yang lalu kan ada surat edaran bahwa pemilik usaha harus mengolah sampah dan sebagainya. Nah, tentu saya kaitannya dengan isu yang agak tren beberapa nggak tahu minggu atau bulan terakhir tentang subung itu harus ditutup. Saya ramai dibicarakan. Saya nggak ingin membahas itu karena saya sudah bahas di 2022. Waktu itu saya bulan April atau di Go Green itu. Dan di tahun itu kan ada G20, kan nggak seru lah situ, kok ada bau yang menarik, ini bau apa gitu kan. Padahal kalau kita dari filosofinya, suwung itu artinya kan kosong. Suwung kosong, hening, tapi kok kosong isinya sampah, itu saya masih belum bisa mengambil logikanya. Tapi ya kenyataannya mungkin itu nama daerah yang seperti itu. Jadi intinya di Pekan Iklim Bali ini, ayo kita semua bareng-bareng ke sana ya. Mau ngapain? Yang penting kumpul duduk. Dengerin apa katanya Pak Menteri KLH dan menteri-menteri yang lain, dengerin apa katanya pemilik modal. Habis itu para inovator, para akademisi, terus kita ada ikut pasar rakyat. Habis itu kita bawa oleh-oleh yang mungkin kita bisa sebarkan ke anak, istri atau suami kita. Ayo mulai peduli sama lingkungan.
Karena bagi saya pribadi ya, nggak tahu yang lain mungkin ada filosofinya juga, peduli pada lingkungan, pada bumi. Bumi itu bagi saya seperti ibu. Artinya dia kandungan yang ada di dalamnya itu membuat kita hidup. Kita membedah isi bumi, ada keluarin batu, ada keluarin mineral, ada keluarin macam-macam yang membuat kita hidup. Minyak bumi yang itu dari dalam bumi. Tapi sudahkah kita bertanggung jawab untuk merapihkannya lagi? Saya lahirnya sesar. Lahirnya sesar kan dibedah tuh ya. Habis itu ditutup lagi. Nah, saya sangat berdosa kalau saya kurang ajar sama ibu. Nah, kita sama bumi itu sudah dibenahin lagi enggak? Ketika sudah dibenahin, kok masih nyampah juga? saya nggak kebayang betapa durhakanya kita pada Ibu Pertiwi, pada bumi yang itu menghidupi kita. Makanya ada filosofinya di agama tertentu bahwa manusia itu asalnya dari tanah dan akan kembali ke tanah, from ash to ash gitu. Nah, ada juga yang kembalinya ke api dan sebagainya, karena kita dari jiwa kita api. Kita terdiri dari air sebagian besar, tapi hidupnya ya karena api. Ada suhu di sini, ada detak jantung yang membuat kita hidup dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, Pak Naren, ini menarik ya kalau kita bahas satu persatu apa saja yang akan ada di Pekan Iklim Bali begitu. Betul. Tapi tadi Pak Naren juga mengatakan bahwa ini pertama kali dilakukan di Bali. Iya. Apakah mungkin kenapa kemudian dilaksanakan di Bali? Karena memang Bali sedang fokus terkait masalah persampahan dan juga beradaptasi dengan perubahan iklim. Kalau menurut Pak Naren sebagai seorang aktivis, pelaksanaannya di Bali kira-kira akan memberikan dampak apa untuk Bali khususnya? Pertama ya, saya dari sisi global dulu. Kadang-kadang orang yang dari luar Indonesia itu lebih kenal Bali daripada Indonesia. Ya. Apalagi misalnya di Jakarta, apa itu Indonesia? Nah, Bali itu satu buat etalase itu paling oke. Ini saya bukan kata saya sendiri, tapi karena kata sahabat saya Mandara Brasika yang dia bikin Gelia Luhu itu, Bali lo ya ini dipakai buat etalase orang-orang, entah sampah, entah ini, tapi hasilnya apa? Cuman buat etalase saja. Kenapa enggak Bali dijadikan etalase untuk bangsa kita sendiri, ngurusin sampah, bukan sampah aja, tapi peduli pada lingkungan, peduli pada alam. Meskipun di belakangnya, ada tambang lah, ada ini yang masih kita berusaha untuk rapihin lagi, cuman itu inisiatif yang bagus dari Bali, itu satu. Yang kedua, yang tadi mungkin disebutkan, lagi ada gini-gini. Nah, oke, itu kita taruh di sebelah sini dulu. Kadang nggak pengen juga, saya ini jadi polemik. Ini cuma membantu pemerintah supaya bisa. Yang ketiga, Bali itu ya punya Trihita Karana tadi. Artinya dari sisi filosofis dia sangat mudah diimplementasikan. Manusia, alam, Tuhan. Udahlah, interaksi antara manusia sama alam, interaksi sama manusia dan Tuhan, alam dan Tuhan, itu paling gampang di Bali. Artinya tinggal ini loh dasarnya gitu. Kita nggak perlu baca, misalnya kalau Muslim itu ada Al-Quran yang banyak, itu kita harus cari ayatnya apa. Memang ada satu ayat yang nanti koneksinya itu harus berpikir lagi di hadis dan sebagainya. Tapi kalau Bali sudah ada Trihita Karana itu gampang. Artinya dari sisi perilaku itu bisa langsung kelihatan konkretnya. Jadi gini, ilmu itu dari langit harus turun ke bumi untuk implementasi. Antara langit bumi itu jaraknya jauh. Harus pakai bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah itu contohnya ke anak-anak kita. Dek, nak, nama anak saya Ali. Ali kalau mau masuk ke rumah cuci kaki dulu. Ali kalau sudah ambil apa-apa, ini sampah, taruh di tempatnya. Saya nggak bilang buang, tapi taruh di tempatnya. Kalau buang nanti dia buangnya kemana-mana. Karena itu dari main anak-anak kita harus rapikan dulu sehingga nanti membentuk perilaku yang berulang namanya kebiasaan. Kebiasaan yang berulang namanya karakter yang berulang jadi nasib. Artinya kalau pikirannya baik, nasibnya baik. Tapi ketika pikiran baik tadi masih ada macam-macam ujian, itu untuk memperkuat kita punya karakter. Orang jujur hancur, enggak juga.
Itu untuk menguji kejujuran sejauh mana lu bisa pegang prinsip jujur itu. Itu yang ketiga soal filosofi. Yang keempat ya tinggal kita implementasinya tadi gampang lah. Jadi saya tadi ada yang saya itu gelar CEML itu ada ceritanya juga. Jadi C-nya certified, EML-nya environmental management leadership. Artinya sertifikasi yang diberikan kepada teman-teman yang mengambil lingkungan sebagai awal dari tindakan yang lain, dalam hal ini mungkin bisnis dan sebagainya. Artinya ketika kita bikin bisnis, yang dilihat itu bagaimana kita bisa selaras dengan alam dulu. Jadi bukan alam yang jadi terakhir, jadi CSR ambil sampah barang-barang di pantai itu sih ya semacam seremonial, fine, cuman ya kita butuh usaha dan niat lebih dari itu. Baik. Pak Naren, kita sapa dulu pendengar. Sudah ada yang bergabung nih tampaknya. Ya, antusiasnya luar biasa. Ini kita sapa. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Halo, selamat pagi RRI dengan Pak Astawenge di Bungkulan. Iya, silakan. Pak Astawa, ada yang ingin diatensi terkait dengan Pekan Iklim Bali tahun 2025? Iya, begini. Kalau kita tadi kan berbiasa masalah lingkungan, bagaimana lingkungan itu dapat dilaksanakan sehingga masyarakat sudah seperti sekarang ini bermasalah, terutama masalah sampah plastik dan lainnya. Tapi saya berbicara begini Pak sebenarnya waktu Soekarno tahun 1956 khusus untuk Jawa dan Madura itu diharapkan oleh Bung Karno jangan lebih dari 7% mengelola sampah untuk bisnis, hutan, merambat hutan. Itu sebenarnya. Makanya pada waktu itu Bung Karno tahun 1900 mencanangkan transmigrasi ke Kalimantan dan Sumatera. Itu sebenarnya sudah diketahui oleh Bung Karno bahwa Jawa dan Madura itu akan hancur apabila terus hutan-hutan itu dirabas. Nah, seperti sekarang sudah 80 tahun saya merasa prihatin dengan Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu pernah berdiri kerajaan Majapahit. Saya juga sebagai orang Majapahit, saya kesian di sana. Nah, untuk itulah sekarang dengan Bapak narasumber bagaimana caranya supaya pulau-pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke betul-betul hutannya itu dipelihara dengan baik sehingga tidak akan merubah iklim yang kita harapkan. Nah, sekarang tadi yang mendengarkan lingkungan. Seperti sekarang yang tinggal di dalam musim kemarau ini Pak saya tinggal di pinggir jalan, debu-debu berterbangan. Ini sampah debu paling parah lagi Pak. Masuk ke rumah tiap hari kalau tidak 2 kali disapu itu debunya sudah masuk ke kamar-kamar. Nah, di sini saya pernah memohon kepada pemerintah Kabupaten Buleleng supaya dibangun keran-keran umum begitu sehingga masyarakat bisa menyiram debu-debu yang ada di jalan-jalan. Nah, itu yang saya lakukan, tapi sampai ini tidak ada respon, malah kan tidak diberikan. Nah, untuk itulah bagaimana caranya supaya tidak di kota saja tidak ada debu, di desa-desa pun utama jalan-jalan kabupaten ini diperhatikan dengan baik kalau kita berbicara masalah lingkungan secara keseluruhan. Nah, menurut yang begitu, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan sosialisasi dampak daripada perubahan iklim ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung. Sebelum ditanggapi, kita sapa kembali ada pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung juga. Ada Pak Narte Ariante di via WhatsApp. Selamat pagi Pak Narte. Pagi, merdeka. Merdeka, luar biasa semangat ini. Suasana kemerdekaan ini. Betul, udah merdeka beneran Pak? Iya, tetap semangat membangun
Betul. Indonesia Iya. Jaya. Silakan, Nah, Pak. gitu. Ya, kita sering menyebut Ibu Pertiwi kan ya. Iya betul. Sumber daya alam kita berlimpah. Batu bara banyak, tapi banyak danau-danau berlubang tuh. Tidak ditutup seperti Pak katakan Iya. tadi. dibedah tapi tidak dijarit. Ya infeksi ya, betul. mati jadinya. Iya. Nah ini mungkin banyak kejadian itu karena saya punya anak buah tamatan SMA, TP 45 kerja di pertambangan. Dia bilang, Pak, banyak sekali kerusakan lingkungan. Dikasih fotonya, Pak. Wih, saya sedih juga. Yang danau Tamlingan, danau Batur bagus, Pak. Iya, Ini danau bekas galian batu bara dan sebagainya. Nah itu mungkin contoh seperti Pak narasumber katakan. Iya. Kedua, Pak, ya Bali ini kan globalisasi sudah mendunia, Pak ya. Saya dosen ke luar negeri dengan teman, dia tidak tanya Indonesia, Pak. Tanya Bali. Dari mana nih? Dari Bali. Baru dia tahu, Pak. Indonesia ini Lombok, Madura, sing Tawang. Cing Bali. Banggalah jadi orang Bali, Pak. Betul. Nah, sehingga jangan Ya. ini Lena, lagunya kan Lena, Pak. Ya, ya. Jadi akhirnya hancur ke dalam dari kita sendiri. Mari kita ya, jaga. ya, betul. Nah, menjaganya saya punya usul. Kalau di luar Bali itu aset tambang, aset tidak ada pariwisata, keindahan alam, budaya, Pak ya. Seperti tadi filosofi cerita karannya. Nah, ini dijaga bukan sekedar bisa-bisa aja oleh warganya atau keramanya. Tapi ada awik-awik, ada kepercayaan. Ya, setuju. Ada tumpak bubuh, tumpak, biar macam tua itu kan Ya. kepercayaan. Kita melihara tumbuh-tumbuhan, kemudian tanah daunnya ditanam dijadikan pupuk. Nah saya berpikir pemerintah itu kalau Indonesia, Bali mengangkat nama Indonesia juga, dijadikanlah objek program jangka pendek jangka panjang terhadap persampahan ini. Jangan dibebani Bali sendiri APBD. Tapi hasil pariwisata juangnya ke pusat. Ya, Pajaknya Ngurah Rai, airport juang. Jadi diberikan program objek proyek namanya sekarang alat-alat modern untuk persampahan. Baik. Bisakah dijadikan dia barang berguna, bukan sampah namanya nanti, keramik kah, aspal kah, Ya, baik. atau lain-lainnya. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Tadi nantinya undang-undang bisa dijadikan acuan Baik. lingkungan, awik-awiklah yang diperkuat di Bali untuk Ya. melestarikan lingkungan alam Bali. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Narte Arianta, luar biasa atensinya begitu ya terkait dengan apa yang memang harus dilakukan sebagai masyarakat Bali dan kira-kira kontribusi apa yang harus kita berikan untuk permasalahan sampah ini, dan juga beliau mengharapkan agar ada atensi dari nasional begitu ya, karena memang etalase dari Indonesia tadi seperti Pak Narendra mengatakan adalah Bali begitu. Permasalahan sampah diharapkan juga nanti menjadi perhatian dari semua lini, bukan hanya dari pemerintah Provinsi Bali saja. Dan bagaimana sebenarnya, apakah memang ini sudah berjalan atau seperti apa? Nanti kita akan mendengarkan tanggapan dari Pak Narte Arianta, dari Pak Narendra maksud kami. Di belakang Pak Narendra, untuk yang ingin bergabung kita undang kembali juga di 24644 dan juga di 081 13999 ya. Di via telepon kita buka lagi untuk satu orang penelpon, dan di WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung. Kita masih berbicara terkait dengan Pekan Iklim Bali tahun 2025 bersama dengan Pak Narendra selaku aktivis sosial dan lingkungan. Kita sapa dulu Pak Narendra, satu pendengar lagi. 2464. Iya, Selamat pagi silakan. RRI.
Ya, terputus. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali. Kita buka di 24644 satu penelpon ya. Tadi kita juga sudah membahas terkait dengan apa saja yang akan dibahas dalam pekan iklim Bali tahun 2025. Ini tadi Pak Narendra juga mengatakan bahwa ini menjadi ruang temu untuk aktor iklim lintas tingkatan begitu dan juga sektor untuk aksi iklim lokal dan juga kolaboratif apa yang akan dilakukan untuk bisa berdampak begitu. Kita sapa di belakang Pak Narte tadi. Selamat pagi RRI. Halo. Halo, selamat pagi RRI. Ya, pagi Mbak Rizka Desiangga ya. Iya betul. Dengan siapa ini? Dengan Bapak narasumbernya. Selamat pagi Om Swastiastu. Dengan Pagi Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa ini? Ramadan. Pak Ramadan di Sorong. Bukan, di Pamulang. Oh, sekarang di Pamulang. Baik, Pak Ramadan di Pamulang. Nah, silakan bersama dengan Pak Narendra ini, Pak Ramadan. Ini tentang iklim ya. Iya. Ya. Pekan Iklim Bali tahun 2025. Berarti bisa bertanya tentang iklim, cuaca, laut dan sebagainya bisa ya. Silahkan apa saja Pak tentang alam, lingkungan, whatever. Nanti ya, kan begini, Pak. ya silakan. Ya, silakan Pak. Sebenarnya ini kan pasca yang musibah yang terjadi kurun waktu 9 tahun terakhir lah, 2016 sampai 2025 kemarin itu ya, itu sangat sudah ada 7 peristiwa kalau tidak salah itu. Nah, iklim cuaca ekstrim itu dan iklim cuaca normatif itu yang di khususnya Selat Bali, Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk itu sebenarnya iklim yang ekstrim itu di bulan-bulan apa saja dan juga yang cuaca normatif. Terus yang kan berlaku 24 jam setiap hari dipantau dari hari ke hari dan minggu ke minggu, bulan ke bulan kan bagaimana sifatnya laut itu. Jadi saya bertanya satu tentang tinggi gelombang, lalu kemudian kecepatan angin berapa kilometer per jam atau berapa knot lah, kemudian arus lautnya, terus hujan ataupun cuaca cerah dan sebagainya. Sampai saat ini kan tidak diperbolehkan membangun jembatan di Selat Bali yang cuma 5 km itu Pak. Itu bagaimana sejarahnya, filosofinya, kemudian kenapa tidak boleh, mungkin supaya masyarakat luas itu tahu. Nah, gimana tidak bisa membangun jembatan sampai saat ini di Bali itu ya, kayak daripada sejarah juga. Dan ya pokoknya yang Bapak ketahui tentang itu. Kalau meskipun kapal, misalnya kapal itu dianggap kecil misalnya, ya mungkin karena lautnya kadang gelombangnya besar. Apa kalau dipakai kapal yang lebih besar, terus bagaimana dangkalnya dermaganya, apakah dangkal atau enggak? Bagaimana kalau kapal lebih besar nggak boleh atau gimana Pak? Oke. Baik, itu saya Pak. Terima kasih Pak Ramadan. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih Pak Ramadan di Pamulang sudah ikut bergabung di 24644. Dan untuk Anda yang lain nanti kalau memang waktunya masih ada, kita akan buka lagi di 24644 dan juga di via WhatsApp di 081 139999790. Namun sebelum itu, sebelum kita dengarkan tanggapan dari Pak Narendra seperti apa dari ketiga penelpon kita tadi, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita juga masih bersama dengan Pak Narendra, aktivis sosial dan lingkungan. Dan sudah 3 orang penelpon yang tadi bergabung, ada Pak Astawa, kemudian ada Pak Narteriante, dan juga yang terakhir ada Pak Ramadan. Nah, tadi Pak Astawa menyoroti tentang penanganan sampah begitu ya, yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Ini apa yang salah begitu? Apakah memang mindsetnya masyarakat? Atau memang pemerintah itu terkesan melakukan penanganan sampah ini tidak totally begitu Pak? Apakah setengah-setengah? Nah, jika dengan keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan konsentrasinya akan kemana begitu? Kalau dari pandangan Bapak sebagai aktivis lingkungan itu bagaimana Pak? Silakan. Jadi saya lihat begini, memang dari awal belum ada rencana yang konkret ngurusi sampah dari awal gitu. Jadi ketika sudah jadi masalah baru semuanya kebakaran jenggot meskipun nggak punya jenggot. Jadi gini, ketika di awal yang akhir itu jadi masalah, itu yang diminta menangani adalah warga setempat. Artinya cuma sampah-sampah tertentu yang akan diangkut. Pemilahan di warganya. Cuman sudah terlanjur misalnya. Zaman dulu itu saya masih ingat, ayah saya punya halaman belakang itu masih ada tanahnya. Jadi masih ada tanahnya. Ayah itu bikin lubang dari tanah. Nah, dia terus itu dipakai untuk tempat sampah yang organik. Jadi kayak kulit pisang, tulang-tulang, duri dan sebagainya dimasukin situ. Nah, yang non organik atau anorganik nanti dijadikan satu. Kalau mau dipilah juga bisa dipilah lagi. Baru mana yang bisa dibuang sebagai residu, maksudnya diangkut oleh orang, mana yang masih bisa dalam tanda kutip dijual karena punya nilai ekonomi. Nah, tapi karena dari awal perencanaannya nggak seperti itu, sehingga apalagi di kota itu sudah nggak ada tempat untuk mengubur sampah organik. Nah, itu jadi repot. Cuman ada beberapa tempat di Bali kalau nggak salah, yang saya lupa ini di mana. Cuman itu bisa jadi percontohan. Artinya kalau masing-masing rumah itu nggak punya tempat untuk menguburkan sampah organik, mungkin di satu Banjar atau di antara 5 orang itu ada yang punya lahan kosong bisa dipakai untuk itu, atau mungkin cara yang lain adalah untuk bikin kompos dan sebagainya. Itu sudah banyak, dan yang lain nanti tugasnya pemerintah. Cuman ya itu karena belum dipikirkan dari awal, sehingga ketika di akhir jadi masalah, jadi ya panjang. Nah, tapi ketika sudah terlanjur gitu ya, kita mulai dari 3M. Ada salah satu pemuka agama bilang ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari paling gampang. Paling gampang ngapain? Ya sudah, kita disiplin sama diri sendiri, kurangi penggunaan sampah atau wadah sekali pakai, misalnya plastik dan sebagainya. Habis itu sampah taruh pada tempatnya, terus sampah dipilah dan sebagainya. Jadi ketika saya ambil sertifikasi tadi CEML itu harus dibedakan antara sampah dan serasa. Serasa itu kan organik semua dan bisa kembali ke alam. Jadi intinya prinsipnya gampang sekali. Semua yang dari alam kembalikan ke alam. Yang nggak dari alam ya kembalikan ke produsennya. Kasarnya gini. Ketika seorang produsen pemilik modal itu bikin produk, dia pakai kemasan sekali pakai. Terus setelah itu setelah nggak dipakai, siapa yang mau tanggung jawab? Karena yang kena dampaknya masyarakat. Ketika sudah berkumpul itu sampah sekali wadah sekali pakai berkumpul di muara sungai dan sebagainya, masuk ke laut, kembali ke baru pada ribut semua. Itu yang kerjaan punya kita itu Sungai Watch itu ya. Dia punya list perusahaan apa yang menyumbangkan paling banyak wadah sekali pakai di situ. Kembalikan ke mereka. Kasih entah tanggung jawab untuk mengolah apa yang sudah mereka lakukan tadi. Cuma dalam sekarang pemerintah sejauh mana keberaniannya untuk memberikan tugas itu pada mereka. Oke, ada regulasi dan sebagainya. Sampai sekarang regulasi itu bagaimana implementasinya, dan ketika terjadi pelanggaran atau dampak negatif, apa yang dilakukan? Apa berani ngasih hukuman, sanksi, panis dan
sayang sekali kalau misalnya belum berani, karena saya khawatirnya pemerintah sendiri asalnya memang sebelum menjabat sebagai pemerintah dia jadi pebisnis, sehingga yang dipikirkan bisnis saja. Ya sesama bisnis cincang lah, nggak usah keras-keras gitu soal lingkungan. Kan dulu pernah jadi bisnis cari duit. Nah itu yang harus kita kasih tahu ke pemerintah ya, dengan cara yang baik, jangan demo-demo, tunjukkan pada pemerintah kita rakyat masyarakat terus bersatu, bisa kok masyarakat. Inisiatif, inovasi bisa muncul. Jadi mulai dari kita sendiri, mulai yang paling gampang, mulai dari sekarang. Kalau nanti pasti lupa. Kalau yang susah-susah, wah kita bikin bank sampah yang gini, bullshit. Mulai yang paling gampang, kasih tahu anak-anak dan sebagainya. Karena nanti ketika sudah kita sedikit tahu dampaknya, tahu hasilnya, keren juga saya ngumpulin 1 kilo wadah air mineral dapat duit berapa itu, atau dapat beasiswa apa, bisa jadi tulisan yang buat kita dapat beasiswa itu. Itu contoh-contoh dan sebagainya. Termasuk tadi pertanyaan Pak Narto ya. Nah, di akademisi itu udah banyak membahas tentang itu. Bahkan dalam implementasinya saya selalu akan memberi contoh salah seorang tokoh lingkungan di Bali. Saya bilang beliau itu pejuang lingkungan, namanya Pak Blikaweng kami bisa nyebut, Putu Ardana, tinggalnya di Mundu. Beliau memang betul-betul berjuang untuk hutan adat, untuk sampai ke undang-undang, dan sayangnya di pemerintah pusat itu masih masyarakat masih kalah, masyarakat adat untuk hukum adat dan sebagainya. Karena ya memang paling bisa ngatur tentang dirinya sendiri ya masyarakat setempat. Hukum adat, awik-awik, whatever itu. Karena tiap daerah itu karakternya beda-beda. Areanya beda, manusia beda, level pendidikan, terus pekerjaannya juga beda-beda. Sampah yang ada di pesisir tentu beda dengan sampah yang ada di kota. Ada sampah masyarakat dan sebagainya, masyarakat beda juga. Hal-hal seperti itu ya kembalikan kepada masyarakat setempat dengan cara apa? Memperkuat keberpihakan kepada mereka gitu. Jadi selalu nomor satu itu edukasi, advokasi. Udah gitu aja ke masyarakat. Jadi ketika ada dana dari APBN, APBD itu dapat dana untuk menangani lingkungan khususnya sampah, jangan cuma dibelikan untuk truk sampah itu. Ya jadinya truk besok menyusut nilainya dan nggak kepake. Tapi perkuat SDM-nya, beri mereka kesadaran, tunjukkan dengan contoh. Nah di sini akan saya sedikit membawa wasiatnya, ada namanya kepemimpinan Ing Tut. Itu dari Profesor Kuncoro Suparno, Profesor Psikologi UGM. Ing Tut itu kita kan kayak, apa itu? Kok menarik gitu. Ing Tut itu Ingarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangun Karso, tuturihan dari ini. Itu dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ingarso Sung Tulodo di depan jadi teladan, Ing Matio Mangun Karso di tengah jadi prakarsa, tuturihan dia ini di belakang mendorong. Kita tunjukkan itu, kita jadi pemimpin buat diri kita, buat keluarga kita paling kecil, sama buat yang lain lebih besar. Kita jadi teladan dulu deh. Makanya mulai dari sendiri, nggak usah ngomong macam-macam, cuma omong-omong itu semua bisa, tapi tunjukkan dalam perilaku kita sehari. Perilaku bukan cuma sekedar kita ngasih nasihat orang, tapi tunjukkan, gue bawa tumbler nih, gue bawa botol air. Terus kalau misalnya kopi biasanya saset, ya beli yang kiloan, taruh di wadah kecil-kecil. Itu kelihatan sepele tapi nggak mudah kalau kita nggak mulai dari sekarang. Jadinya cuma omong-omong aja. Yang kedua, di tengah-tengah kita jadi prakarsa. Ajak teman-temannya kalau kita sudah bisa konsisten gitu. Yang ketiga, didorong dari belakang. Kalau ada yang masih kekurangan apa, entah ekonomi biasanya alasan, nggak ada duit ini, ya udah support yang lain. Karena kepemimpinan itu simpel tapi efektif kalau kita konsisten dalam melakukannya. Yang sering kali gagal adalah lagi tren nih, kita sepedaan pas Covid, itu ramah lingkungan banget, karena habis itu mak plekenyi hilang, nggak berbekas, harga sepeda turun. Itu kami para pegiat sepeda kurang aja sepeda gini gitu. Jadi ini bukan karena saya ya, karena saya teman-teman saya itu besok jadi ada saya revisi, saya bukan dari Jogja dan kembali ke Jogja. Yang nak kembali ya ke Bali. Jadi saya stay di sini, KTP di sini, di Jogja itu saya mau ngapain? Saya mau goes.
Oke. 150 kilo di Jisok besok tanggal 22-23. Jadi saya juga membawa nama Bike to Work. Dalam hal ini mereka itu berusaha membuat gerakan kalau ke kantor itu naik sepeda. Di Jakarta DKI kuat, cuman di daerah sekarang agak turun. Dan saya bukan di Bike to Work-nya, saya di Yellow Ranger-nya. Yellow Ranger ini Bike to Worker yang sepedanya warna kuning dan ada logo Bike to Work-nya di situ. Itu cuma diproduksi 2 kali oleh satu produsen sepeda. Kalau udah itu jadi kan kami penjaganya Bike to Work. Itu yang pertama. Yang tadi ada yang terakhir dari Pak Ramadan itu pembuatan jembatan di Selat Bali itu bagaimana kalau dari pandangan seorang aktivis? Kalau saya pandangannya, saya itu sudah ada di benak saya dari dulu dan memang nggak mudah ya. Artinya harus dilihat dari ujung hulunya gimana. Karena Bali itu jangan sampai terkontaminasi dari luar dalam tanda kutip ya. Artinya yang saya dengar dulu leluhur nggak setuju. Itu masuk akal. Jadi kita nggak bisa sembarangan bikin jembatan. Leluhur itu dari ada kata luhur di dalamnya. Ada nilai-nilai yang harus dijaga. Bukan masalah nanti manusianya dari sana kejahatan di Jawa dibawa ke Bali atau dan sebagainya. Cuman paling enak ya bikin tetap suci dan kesuciannya. Bukan artinya dari Jawa itu kotor, enggak. Cuman dampak-dampak negatif dari jembatan itu tadi harus diantisipasi dengan baik. Ya. Dan bukan cuman itu aja. Nanti kemarin waktu ada di press conference ada satu pertanyaan yang bukan pertanyaan, isu yang muncul di situ, bagaimana nanti di Bali karena kita masih tergantung listrik dari Jawa, apakah memang sudah waktunya dibangun LNG itu. Jadi listrik dengan tenaga gas alam. Lalu itu agak hangat kemarin diskusinya. Nah, ketika saya punya kesempatan ngomong soal ini, hampir sama juga dengan jembatan. Hulu ke hilirnya harus kita lihat dulu. Pertama, kemanfaatannya. Ya, semua hasil teknologi dan sebagainya itu pasti ujung-ujungnya akan membuat kita lebih mudah, lebih nyaman, lebih baik dan sebagainya, nggak tergantung sama jenis khususnya listrik nih. Karena kita sempat ngalami blackout kemarin ya. Nah, itu kan macam-macam. Wah, digini. Nah, itu satu. Sejauh mana? Habis itu proses ketika melakukan itu di Bali khususnya itu seperti apa? Mampu apa enggak? Mungkin nggak mampu, bisa sana tergantung. Yang ketiga, setelah itu jadi maintainnya gimana? Yang ketiga ini repot. Ya coba kita lihatlah semua infrastruktur ada di, nggak semua ya, ada beberapa yang proyek mercusuar dan sebagainya, cuman kemanfaatannya gimana? Saya nggak perlu nyebut Bandara Kertajati atau SWOS atau apa, itu terlalu ini, yang dekat-dekat kita saja lah. Saya setiap minggu itu tenis di kantor Gubernur Bali. Seandainya ada Roger Federer ke situ, cukup pantas enggak? Kita lihat di situ sampahnya di mana ini. Itu aja paling gampang, paling mulai dari paling kecil. Jadi isu-isu bukan isu tadi ya, ada jembatan, ada bikin pembangkit, dilihat kita sudah mampu belum untuk hasil akhir yang diharapkan itu udah pasti bagus. Cuman ketika kita melakukan itu, kita cukup pede nggak bahwa itu nggak membuat kita dampak negatifnya itu harus dipertimbangkan. Nggak cuman asal ini proyek nih, ada duit kita dapat duit. Nah, jangan. Pak Naren, ini ada yang WhatsApp di WhatsAppnya RRI ini bertanya terkait dengan kebetulan berbicara tentang sampah. Untuk saat ini kan sedang dilaksanakan Buleleng Festival dan pemerintah Kabupaten Buleleng itu bersinergi dengan pengrajin pembuat topeng dengan bahan bakunya sampah plastik dan sampah kertas. Tanggapan dari Bapak sebagai seorang aktivis bagaimana melihat inisiasi ini? Bagus. Apapun yang mendukung kelestarian lingkungan, yang mendukung alam, yang membuat setiap pagi itu ada burung berkicau di tempat itu, saya dukung. Cuman jangan cuma seremonial. Jangan cuma itu
dung, habis itu hilang. Iya. Itu perlu usaha yang konsisten. Dan saya sebenarnya agak malu juga disebut aktivis. Ya kalau lagi aktif, kalau lagi nggak aktif nggak ada duit kan ya saya jadi pasifis dong. Tapi nggak apa-apa. Jadi di sini untuk sosial itu saya ikut Rotary, Rotary Niti Mandala yang setiap kegiatannya bikin program-program sosial. Terus untuk lingkungan itu saya ya tadi ILO Ranger, artinya ya pokoknya gimana caranya gue bisa goes ke mana-mana. Meskipun tadi saya lihat goes dari Denpasar ke Singaraja itu agak nggak masuk akal. Jadi saya pakai kendaraan yang emisinya paling sedikit karena belum punya motor listrik ya, motor berbahan bakar minyak yang oktannya yang ininya paling bersih hasil ininya. Jadi apa? Tetap di dalam pikiran kita nomor satu itu lingkungan nomor satu. Sebagai wujud saya punya rasa syukur kepada Tuhan bahwa saya masih hidup tinggal di lingkungan yang oksigennya bisa kita tarik setiap hari dan saya sangat bersyukur. Tadi saya agak lama telat karena indah juga ini kita punya negara. Jangan sampai pariwisata itu memberi dampak negatif yang membuat hal-hal yang keindahan ini berkurang. Karena tadi beli kaweng, beli adonan bilang gini, pariwisata itu sebenarnya sama dengan tambang. Keruk dia semua dari situ, habis itu kehilangan jati diri sebenarnya. Itu jangan sampai itu terus pada anak-anak muda. Kita ambil sisi positifnya di pariwisata. Kita terpapar dengan standar global, itu yang kita ambil. Bahasa Inggris, bahasa Rusia, Cina, Arab kita pelajari, ilmu-ilmu kita bisa jalan. Tapi buat mereka itu paham bahwa itu Bali harus dijaga. Jangan sampai kita ikut mereka dan gayanya dan hedonismenya itu kita kehilangan jati diri. Itu jangan sampai. Makanya saya punya mimpi ya, suatu saat Bali khususnya Indonesia akan bangga pada kita punya misalnya kepemimpinan itu namanya Astabrata, ada Trihita Karana, ada Pancasrada, Pancasila, whatever itu yang semuanya itu ingat loh, itu semua pakai bahasa Sanskerta bukan bahasa Arab. Meskipun Indonesia mayoritas Islam, Muslim, tapi simbol negara kita hampir kebanyakan besar itu pakai bahasa Arab, Sanskerta. Itu keren. Jangan cuman bahasa Korea aja dipelajari dong. Bahasa Sanskerta ya enggak? Itulah. Baik, terima kasih Pak Narendra. Tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih juga untuk atensi Anda pendengar yang sudah ikut bergabung di via WhatsApp, kemudian juga di via telepon ya. Terima kasih juga untuk atensinya. Dan selepas ini kita juga masih akan mengikuti acara-acara lainnya. Tapi sebelum kita tutup untuk dialog Hai Bali Ken pada pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pak Narendra begitu ya, selaku aktivis sosial dan juga lingkungan. Pak Narendra, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar RRI, kepada masyarakat Buleleng Bali khususnya Indonesia juga sedang mendengarkan siaran ini terkait dengan Pekan Iklim Bali tahun 2025. Silakan Pak Narendra. Oke, soal Pekan Iklim Bali, mari kita ikut bersama-sama, bergabung, menyumbangkan ide, ikut hadir, ikut peduli, dan setelah itu kita terapkan informasi yang kita dapat di situ di kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan cuma itu berakhir di situ, wah gini nih, kalau lagi senang kan bareng-bareng ketemu teman-teman happy, habis itu kita sendiri buang rokok, ada puntung rokok taruh sembarangan, terutama yang ada filternya. Jangan gitu. Jadi apa yang sudah kita dapat nanti di Pekan Iklim Bali kita resapi, kita wujudkan dalam perilaku dan jadikan itu kebiasaan, sehingga itu akan membuat karakter kita lebih baik dan pedulian dan nasib kita lebih baik. Jadi kalau di sini ini masa lalu itu ya udah terjadi, kita nggak bisa ubah itu bagian ini. Masa sekarang ayo kita bareng-bareng hadir untuk lebih peduli pada lingkungan, karena ke depan kita dan anak-anak kita yang akan menikmatinya ketika kita sekarang peduli soal lingkungan. Karena ketika lingkungan sudah berantakan, ya yang belakangan nanti berantakan juga. Jadi, mulai dari sekarang, mulai dari yang paling gampang, mulai dari diri sendiri. Ya, baik. Terima kasih Pak Narendra ya.
ada yang menarik adalah kita tidak perlu melakukan langkah yang besar begitu untuk perubahan, tapi mari kita mulai dari langkah yang kecil begitu ya, paling tidak dari diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri untuk dampak yang lebih besar ke depan. Pak Narendra, terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Denpasar ke Singaraja untuk menyapa pendengar. Kita nantikan untuk acara-acara lainnya, acara sosial lainnya untuk bisa berbicara kembali di RRI Singaraja. Terima kasih. Baik. Pendengar, sesaat lagi kita juga masih akan hadirkan beberapa acara menarik lainnya, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya saya Rizka Desiandra pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Singaraja hingga nanti ya, kita tutup siaran pada pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rizka pamit, selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.